kita lihat komponen pertama untuk pertemuan ini, yaitu slider. Ya, slider itu bentuknya seperti ini. Pengguna nanti bisa memilih nilai dari jangkauan yang tersedia menggunakan mouse. Komponennya agak banyak, ya. Ada 6 komponen, ada background, fill area, fill, handle, slide area, dan handle sendiri. Ya, ini bisa kita manfaatkan misalkan untuk slider volume nantinya. Ya, kalau sudah digabungkan dengan caranya untuk memainkan audio, kita nanti bisa ngatur volumenya dengan menggunakan slider. Oke, langsung tambahkan aja sebuah slider di UI, kemudian slider. Ya, bentuknya seperti ini, agak mungil memang. Jadi kalau mau bisa di scale. Saya akan scale 2 kali. Ya, seperti ini, dan ada komponennya. Ada background, ada fill area, ada handle, slide area. Ya, kita akan lihat satu persatu. Background ini yang mana sih sebetulnya? Ya, cara paling gampang untuk tahu background yang mana, kita ganti warnanya aja. Nah, ini adalah background ya. Jadi background itu bendar-bendar yang belakang, di belakangnya si slider ini. Kalau di slide, nanti ini ada muncul namanya fill area. Ya, jadi fill area itu yang sebelah kanan. Kalau mau bisa juga diganti warnanya, misalnya jadi seperti ini. Ya, untuk handle-nya itu sendiri adalah pentolnya ini. Kalau teman-teman tidak mau pakai gambar knob, punya gambar sendiri, bisa. Misalkan saya ganti dengan ini. Ya, jadinya seperti ini. Ya, jadi bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, saya kembalikan dulu warnanya tadi putih ya seharusnya ya. Ya, seperti ini. Kemudian ada properti namanya min dan max value. Ini digunakan untuk mengatur nilai minimum dan maksimum dari sebuah slider. Ya, defaultnya adalah 0 sampai 1. Ya, jadi kalau saya lihat di slider, kemudian di sebelah kiri, ya saya lihat min value 0, max value 1. Ya, artinya nilainya slider ini dari 0 sampai 1 bisa berupa pecahan 0,5, 0,75475, dan seterusnya. Nah, kalau mau angkanya bulat, bisa klik whole numbers. Ya, misalnya untuk volume nih, biasanya kan 0 sampai 100. Nah, kita bisa menggunakan setting whole numbers. Ya, sehingga kalau slider ini saya geser-geser, teman-teman bisa lihat di bagian value, ya sekarang angkanya bulat. Ya, bandingkan kalau whole numbers-nya itu tidak dicentang, maka value di sini keluarnya bisa pecahan. Ya, jadi itu kegunaan whole numbers. Oke, saya centang aja. Nah, untuk listener-nya itu on value changed, dia akan dijalankan ketika pengguna menggeser handle slider-nya, yang lingkaran tadi. Ya, parameternya di sini adalah float, ya. Isinya apa? Nilai slider yang baru. Contoh, kita akan coba menampilkan nilai slidernya pada teks yang ada di samping kanannya. Ya, silakan tambahkan sebuah teks. Saya akan tambahkan sebuah teks sebagai child-nya dari si slider ini. Ya, kemudian teksnya saya geser ke kanan, dan ini terlalu besar sih. Ya, saya ganti misalkan hanya 20 aja. Kemudian saya letakkan di sana. Sekian. Kasih contoh misalkan 100. Ya, mungkin segitu cukup. Ya, berikutnya kita akan tambahkan sebuah method seperti berikut ya di script
Yang kemarin ada di UI helper, namanya adalah UI coba ya. Oke, ini saya edit. Nah, untuk nama event itu bebas ya, sekali lagi. Ini saya mengikuti standarnya di Visual C#. Ya, kalau di Windows Form itu biasanya kan nama komponennya dulu underscore nama event ya. Tapi sebetulnya bebas, nama event di sini boleh menggunakan misalkan ganti volume gitu aja. Nah, saya akan coba event untuk slider. Pertama-tama saya siapkan sebuah field, karena tadi pakai text Max Pro, berarti ini pakai text Max Pro yang UGUI ya. Text volume misalkan. Lalu buatkan sebuah public void, ganti volume, float value, ya. Berikutnya text volume tinggal saya atur aja ke value-nya. Text volume dot text sama dengan value. Ya, di toString aja supaya aman karena value di sini float, tapi teks di sini adalah string ya. Kalau dibilang ternyata nggak butuh, ya nggak masalah deh, bisa dihilangkan ya. Oke, kalau sudah di-save, kemudian jangan lupa ya, pertama-tama ke UI coba ya dulu, ya di UI helper. Di bagian text volume sekarang ada tulisannya none dalam kurung text Max Pro sesuatu ya, ini kepotong. Nah, kita harus mengatur dulu field ini dengan teks yang sudah kita buat tadi di sebelah kanannya slider ya. Jadi gampang aja, tinggal di drag and drop. Saya akan ganti namanya ini dulu supaya lebih jelas. Ya, misalkan ini saya ubah jadi teks volume, tapi belakangnya saya kasih TMP biar ingat bahwa ini pakai teks Max Pro. Ya, berikutnya tinggal di drag and drop aja, gini. Ya, langkah terakhir adalah tambahkan eventnya sendiri ke slider. Jadi dipilih slidernya dulu, scroll ke bawah sampai ketemu on value change dalam kurung single. Ya, single ini sama dengan float. Lalu klik tombol plusnya, lalu UI helpernya drag and drop ke sana. Dan no functionnya diganti ke UI coba yang dynamic float. Ya, sekali lagi mengingatkan aja kalau dynamic float ini artinya value itu akan menyesuaikan diri dengan keadaannya slider. Sementara itu kalau yang bawah ganti volume dalam kurung float, ini berarti kita ngasih nilai tertentu pada value-nya slider. Jadi nilainya tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, untuk keperluan ini kita butuh yang nilainya otomatis berubah, maka pilihlah yang dynamic float. Ganti volume, baru bisa dicoba. Ya, keadaan pertama ini 100, kenapa? Karena teks volume TMP saya tadi angkanya juga 100 ya, jadi tidak ke-update otomatis. Tapi kalau ini saya geser, maka sekarang di sebelah kanan ini nilainya akan terupdate juga secara otomatis ya. Nah, itu tadi eventnya untuk slider ya, namanya on value changed. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari event on value changed. Ya, ini sudah dilakukan semua ya. Nah, itu aja untuk slider. Ya, jadi mudah sekali. Setelah ini kita akan coba melihat yang bagian drop down ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan videonya setelah ini ya.